Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi sawah dan sungai jernih, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Usianya baru 24 tahun, namun batinnya terasa tua karena beban pikiran yang tak pernah berhenti. Orang-orang mengira ia baik-baik saja karena senyumnya masih terlihat. Tetapi di dalam kepalanya badai terus berputar. Raka sering memikirkan kesalahan di masa lalu dan membayangkan kemungkinan buruk di masa depan. Setiap malam ia sulit tidur, setiap pagi ia bangun dalam keadaan lelah. Ia mulai lupa bagaimana rasanya hidup tanpa cemas. Suatu hari, seorang pedagang bercerita tentang seorang guru tua di desa seberang gunung. Dahulu, seorang ahli terapi terkenal di kota besar. Setelah bertahun-tahun membantu banyak orang, guru tua itu memilih tinggal dekat alam untuk mengajarkan orang menemukan kedamaian batin. Cerita itu memberikan secercah harapan. Raka memutuskan pergi menemuinya. Ia berjalan jauh, melewati bukit berbatu dan sungai dangkal. Meski lelah, ia merasa ada tujuan untuk pertama kalinya dalam hidup. Ia ingin sembuh dari pikirannya sendiri. Setibanya di desa tujuan, suasananya sangat damai. Udara segar, suara burung terdengar jelas. Orang-orang menjalani hidup tanpa terburu-buru. Di ujung desa, Raka melihat rumah kayu sederhana dengan seorang guru tua duduk tenang di teras. Matanya terpejam, wajahnya damai seakan dunia aman. Dengan suara lirih, Raka berkata, "Guru, pikiran saya selalu gelisah. Saya menyesali masa lalu dan takut pada masa depan. Saya ingin tenang, tolong bantu saya." Guru tua membuka mata, memandang Raka dengan penuh penerimaan, lalu berkata, "Kalau begitu, ada satu hal yang harus kau lakukan terlebih dahulu." Ia membawa Raka ke dapur, mengisi sebuah cangkir dengan teh panas sampai penuh hingga ke bibir cangkir. Begitu penuh hingga sedikit getaran saja bisa membuatnya tumpah. "Bawalah cangkir ini mengelilingi lapangan desa satu putaran, lalu kembali ke sini," katanya. "Tapi ingat, setetes pun tidak boleh tumpah." Raka bingung apa hubungannya dengan pikirannya yang gelisah. Namun, ia menghormati guru itu, maka ia mengambil cangkir itu dan mulai berjalan. Lapangan desa sore itu ramai. Anak-anak berlari mengejar bola, pedagang memanggil pembeli, musik gitar terdengar dari kejauhan, dan suara tawa berbaur di udara. Namun Raka tidak memperhatikan apapun. Matanya hanya tertuju pada teh di tangannya. Ia menahan napas, mengatur langkah, menjaga keseimbangan tubuh, satu langkah demi satu langkah. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan teh yang utuh. "Guru, saya berhasil. Tidak ada yang tumpah." Guru tua tersenyum dan bertanya, "Bagus. Tapi apakah kamu melihat anak-anak bermain bola? Atau mendengar ibu-ibu tertawa? Atau musik dari gitar?" Raka menggeleng. "Tidak, saya hanya fokus pada teh." Guru tua menyentuh pundaknya dan berkata perlahan, "Ketika kamu sepenuhnya berada pada apa yang ada di depanmu saat ini, pikiranmu menjadi tenang. Tidak ada ruang untuk ketakutan tentang masa depan. Tidak ada ruang untuk penyesalan tentang masa lalu. Yang ada hanya momen ini, dan di dalam momen inilah kedamaian selalu berada." Raka terdiam. Ia mulai mengerti. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kepalanya terasa diam. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena pikirannya berhenti mengembara ke masa lalu dan masa depan. Guru tua melanjutkan, "Pikiranmu bukan musuhmu, hanya terlalu sering bepergian ke waktu yang tidak kamu tinggali. Mengingat masa lalu dan merencanakan masa depan boleh saja,
Tetapi jangan biarkan keduanya mencuri hidupmu saat ini. Jika kamu ingin tenang, kembalilah ke momen sekarang lagi dan lagi, seperti ketika kamu menjaga teh di tanganmu. Raka merasa hangat di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa mengerti dirinya sendiri. Jadi selama ini, katanya pelan, kedamaian bukan sesuatu yang harus saya cari di luar. Kedamaian sudah ada, hanya saja pikiran saya terlalu berisik untuk menyadarinya. Guru tua tersenyum hangat. Kedamaian tidak pernah pergi, hanya tertutup oleh pikiran yang sibuk. Ketika kamu hadir di saat ini, kamu menemukannya kembali. Raka berjalan pulang perlahan, tetapi ia bukan lagi pemuda yang sama. Masalahnya memang belum hilang, masa lalunya belum berubah, dan masa depan masih penuh misteri. Tetapi kini ia tahu sesuatu yang jauh lebih penting. Ia bisa menenangkan badai pikirannya, kapanpun ia mau, dengan kembali ke momen saat ini. Bila renungan ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe untuk lebih banyak renungan singkat seperti ini.